Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pertemuan kali ini Bu Rani akan menjelaskan mengenai materi statistika. Nah, di dalam statistika itu ada rata-rata hitung. Nah, rata-rata itu sendiri ada data tunggal, ada data majemuk. Sekarang yang akan Bu Rani bahas mengenai data tunggal dulu. Nah, untuk rumus data tunggal bahwa rata-rata itu disimbolkan X bar. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai X seterusnya per N. Nah, di mana X itu adalah nilai. Kalau N itu adalah banyak data. Nah, untuk data tunggal tadi rumusnya X bar itu adalah simbol dari rata-rata itu sendiri. X1 ditambah X2 tambah X3 sampai seterusnya per N. Nah, N itu sendiri adalah banyaknya data. Jadi untuk data tunggal udah paham ya rumusnya. Sekarang langsung Bu Rani contohkan. Misalkan diketahui soal nilai ulangan harian matematika Angga adalah 78, 79, 80, 82, dan 83. Tentukan nilai rata-ratanya. Berarti ini kan datanya tunggal. Data tunggal itu maksudnya yang tidak memiliki frekuensi lebih dari 1. Nah, berarti X bar X-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nilai. Berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 dibagi dengan banyaknya N. Nah, X1 data ke-1 nilainya 78 ditambah data kedua 79 ditambah 80 ditambah 82 ditambah 83 dibagi dengan N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi dengan 5. Nah, tadi kan nilai ke 1 sampai ke 5 kan dijumlahkan terus dibagi 5. Berarti sekarang kita hitung 78 tambah 79. 8 tambah 9 itu 17. Simpan 1. 14, 15. 157 tambah 80. 7. 3, 2, 237 tambah 82. 9, 1, 319 tambah 83 2, 1, 0, 402. Jadi 402 dibagi 5. Kita bagi 40 bagi 5 kan 8. Karena ini ratus kan 402, berarti kan bisa 400 dibagi 5 itu kan 80. Berarti di sini 400 dikurangi 2 kurangi 0, 2-nya turun. Tambah 0 di sini koma, 20 bagi 5 4, berarti 20 0. Jadi hasilnya 402 bagi 5 adalah 80,4. Jadi rata-rata nilai ulangan harian Angga adalah 80,4. Nah, sekarang mengenai data majemuk. Data majemuk yang datanya berkelompok ya. Berarti rumusnya itu X bar. Karena datanya berkelompok berarti datanya itu lebih dari 1. Berarti nilai ke-1 kali frekuensi ke-1 ditambah nilai kedua dikali frekuensi kedua ditambah sampai seterusnya. Dibagi dengan F1 tambah F2 tambah F seterusnya. Nah, kemudian X bar itu sendiri kan rata-rata. Kalau X tadi apa? Nilai ya. X tadi kan nilai. X itu adalah nilai. Sedangkan F itu adalah frekuensi. FI berarti frekuensi sampai ke berapa? Jadi data majemuk itu datanya berkelompok. Misalkan datanya nilai
nilai ke-1 berarti dikali frekuensi ke-1, nilai kedua kali frekuensi kedua sampai seterusnya dibagi dengan frekuensi 1 tambah frekuensi 2 sampai frekuensi seterusnya. Bahwa kalau X bar ini adalah rata-rata, kalau X aja, XI itu adalah simbol nilai, kalau FI itu adalah simbol frekuensi, ya. Berarti ini adalah rumus untuk menentukan data majmuk. Contohnya, nilai ulangan matematika kelas 8C, nilai 50 ada 2 anak, nilai 60 ada 2 anak, nilai 70 itu 7 anak, 80 6 anak, 90 adalah 3 anak. Tentukan rata-rata min dan jumlah siswa yang nilainya di atas rata-rata. Yang pertama, kita ngitung rata-rata dulu, X bar. Karena ini adalah datanya berkelompok tadi atau datanya majemuk, berarti X bar itu kan X1 kali F1 sampai data nilai keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti X2 kali F2 ditambah X3 kali F3 ditambah X4 kali F4 ditambah X5 kali F5 dibagi dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5. Nah, X1 kali F1 berarti 50 kali 2. Terus 60 kali 2. 70 kali 7. 80 kali 6 ditambah 90 kali 3 dibagi dengan 2 tambah 2 tambah 7 tambah 6 tambah 3. 50 kali 2 kan 100. 60 kali 2 120. 490 480 ditambah 270 dibagi dengan 2 tambah 2 4 tambah 7 11 tambah 9 berarti 20 ya. 100 samin 220 tambah 490 710 tambah 480 1190 tambah 270 1460 dibagi 20 coret-coret berarti hasilnya adalah 73. Jadi rata-ratanya adalah 73. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jumlah siswa yang nilainya di atas rata-rata. Berarti yang nilainya di atas rata-rata itu adalah di atas 73, yaitu nilai sini ya. Maaf Pak Cupu. Berarti nilainya 80 dan 90 itu 6 ditambah 3 berarti 9 anak. Paham ya? Untuk selanjutnya, Bu Rani akan menjelaskan mengenai median. Median adalah nilai tengah suatu data setelah diurutkan dari yang terkecil. Jadi, kalau kalian menghitung rata-rata tadi kan tidak usah diurutkan. Tapi kalau untuk menghitung median, itu nilai tengah berarti diurutkan dulu dari data yang terkecil. Sekarang, median dalam data tunggal. Contohnya, soalnya A, ada sebuah median data sebagai tentukan median data berikut ini. A 6, 4, 5, 3, 8, 9, 7. Berarti yang pertama harus dilakukan, yang harus yang pertama harus dilakukan adalah betul mengurutkan dari data yang terkecil. Berarti di sini data yang terkecil kan angkanya 3. Berarti 3, kemudian 4, 5, 6, 7, kemudian 8, kemudian 9. Nah, kan sudah urut. Nah, nih median itu kan nilai tengah. Berarti karena ini datanya berjumlah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau data ganjil, ambil aja nilai yang ada di tengah ini. Berarti 6 itu merupakan median dari data berikut ini. Nah, kalau datanya ganjil berarti langsung aja nilai yang ada di tengah berarti dia adalah nilai mediannya. Nah, yang B ini kan datanya coba dicoba, datanya genap atau ganjil ya.
Coba diurutkan dari yang terkecil dulu. 2, 2-nya 1, 2, 3-nya. Nah, jadi datanya diurutkan dari nilai yang terkecil ya. Angka 2-nya kan cuma 2, berarti ditulis 2, 2. Kemudian 3, 3-nya ada 2 juga. Kemudian setelah 3, 4. 4-nya ada 1. 5-nya ada 1. Kemudian 6-nya 1, 7-nya 1. Kalau 8-nya itu 2. Dihitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Datanya ada 10. Berarti kan datanya genap. Dipilih aja. Berarti di sini misalkan ada 4. Ini datanya juga 4. Berarti kan 4 dan 5 ini kan nilai tengahnya. Nah, kalau data ganjil, untuk menentukan data ganjil itu berarti dijumlahkan aja nilai tengahnya. Terus dibagi 2. Jadi 4 ditambah 5 dibagi 2. 4 tambah 5 9. 9 bagi 2 adalah 4,5. Jadi median dari data tunggal soal yang B itu adalah 4,5 dengan cara kalau datanya genap tadi. Kalau datanya ganjil tadi, misalkan di sini ada datanya 3, berarti di sini juga ada data sebanyak 3, berarti di tengah itu adalah mediannya. Kalau datanya genap, ini kan tadi ada 10 nilainya. Berarti kalau datanya genap, misalkan di sini 4 dicoret habis, ini juga 4. Berarti di tengah-tengahnya itu ditambah terus kemudian dibagi 2. Paham ya untuk data tunggal? Selanjutnya, median data ganjil. Kalau menentukan median data ganjil, angka ganjil itu seperti apa aja? Misalkan angka ganjil itu 3, 1, 3, 5 dan seterusnya. Berarti untuk menentukan median data ganjil adalah X N plus 1 dibagi 2, di mana X itu adalah data ke. Nah, kalau N sendiri itu adalah jumlah frekuensi. Nah, tadi kalau data ganjil X adalah N plus 1 dibagi 2, di mana X itu adalah data ke, N adalah jumlah frekuensi. Contohnya, tentukan median dari data berikut ini. Ada nilai 5, frekuensinya 1, 6, 6, 7, 8, 8, 5, 9, 3, 10, 2. Tentukan data ganjilnya. Pertama yang harus dihitung adalah jumlah N dulu. N-nya berapa? 1 tambah 6, N-nya itu kan di sini ya frekuensinya ya. 1 tambah 6, 7, 7 tambah 8, 15, 15 tambah 5, 20, 20 tambah 3, 23, 23 tambah 2, 25. Berarti N-nya adalah 25. 25 itu kan nilainya ganjil. Berarti kalian menghitungnya menggunakan X median X N plus 1 per 2. Nah, X N-nya berapa? 25 ditambah 1 dibagi 2. Berarti X 25 tambah 1, 26 dibagi 2 adalah data ke-13. Untuk mengetahui data ke-13, yang pertama itu kan nilai 5. Nilai 5 sebanyak 1, berarti data ke-1 nilainya adalah 5. Selanjutnya, data kedua. Untuk mengetahui selanjutnya itu ditambah 1 tambah 6, 7. Berarti nilai 6 itu adalah data kedua sampai 7. Kemudian setelah 7 itu kan 8. 7 tambah 8, 15. Berarti nilai 7 itu adalah data ke-8 sampai 15. 15, selanjutnya setelah 15, 16. 15 tambah 5, 20. Berarti nilai 8 itu adalah data ke-16 sampai 20. Yang ini 21 sampai 23. Terus ini adalah 24, 23 tambah 2, 25. Berarti ini ya, cari pembatas ya. Jadi data ke-13 nilainya adalah
data ke-13. Berarti 8 sampai 15. Data ke-13 kan ada di sini. Berarti nilainya adalah 7. Jadi median data ganjil dari data berikut ini adalah 7. Oke. Kemudian selanjutnya menentukan data genap. Setengah, rumusnya setengah kali xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1. Kalau data genap itu seperti angka berapa aja? 2, 4, 6, 8 dan kelipatannya. Nah, kemudian kita yang pertama ngitung frekuensinya dulu. Frekuensinya tadi kan dijumlahkan atau ngitung n. 5 tambah 12, 17 tambah 6, 23, 23 tambah 4, 27 tambah 7, 34. Berarti datanya adalah genap. Untuk menentukan median data genap, median itu adalah setengah kurung buka x n per 2 ditambah x n per 2 tambah 1. Nah, setengah data ke n-nya kan 34 bagi 2 ditambah data ke 34 bagi 2 tambah 1. Berarti setengah 34 bagi 2 data ke 17 ditambah data ke 18. 34 bagi 2 17 tambah 1 18. Nah, kemudian untuk mengetahui data ke berapa, berarti yang pertama hitung ini dulu. Ini kan frekuensinya 5, berarti data ke 1 sampai data ke 5. Kemudian setelah 5 itu data ke berapa? 6. 5 tambah 12 17, berarti data ke 6 sampai 17. Setelah 17 kan 18. 17 tambah 6 23. Kemudian setelah 23 data ke 24. 23 tambah 4 27. Setelah 27 kan 28. 27 tambah 7 34. Berarti tadi karena frekuensinya 5, berarti data ke 1 sampai 5. Terus setelah setelah data ke 5 kan data ke 6. Berarti 5 tambah 12 17, berarti data ke 6 sampai 17. Setelah 17 itu 18. 17 tambah 6 23, berarti data ke 18 sampai 23. Kemudian data ke 24 sampai 27. 28 sampai 32. Selanjutnya setengah data ke-17 di mana? Oh, di sini. Nilainya adalah 7. Kalau data ke-18 nilainya adalah 8. Berarti setengah 7 tambah 8 15. 15 dibagi 2 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Selanjutnya kita bahas mengenai modus. Modus itu sendiri adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling besar. Kemudian kita contohnya langsung. Tentukan modus dari data berikut. Yang pertama, yang A, berarti jawab. Yang A, ada data 3, 3-nya sebanyak 2, terus 4. Kalau 2-nya cuman 2, 4-nya ada 2, 3-nya ada 3, 5-nya ada 2. Berarti yang paling sering muncul, yang paling banyak adalah angka 3. Jadi modus dari data yang A itu adalah 3. Gampang kan kalau untuk modus? Kemudian yang B. Yang B yang paling banyak muncul, angka 4-nya itu 3, 5-nya 1, 8-nya 3, 6-nya 3. Sama ya, 4-nya 3, 8-nya 3, 6-nya juga 3. Berarti modusnya itu juga banyak, yaitu 4, 6, dan 8 karena jumlahnya itu sama. Kalau jumlahnya sama, misalkan 4-nya 3, 8-nya 3, 6-nya 3, berarti modusnya adalah 4, 6, 8 karena jumlahnya sama-sama gitu loh ya. Untuk yang C, ada nilai 5, 6, 7, 8, frekuensinya 6, 4, 16, 10. Frekuensi itu adalah nilai yang paling banyak. Misalkan nilai 5 itu sebanyak 6 anak, nilai 6 sebanyak 4 anak, nilai 7 sebanyak 16 anak, nilai 8 sebanyak 10 anak.
Berarti modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling besar. Yang frekuensinya paling besar itu adalah nilai berapa? 7. Berarti modusnya adalah 7. Modusnya itu nilainya loh ya, bukan frekuensinya. Kalau frekuensinya paling besar kan 16, berarti nilai modusnya adalah 7. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar anak-anak.